Halo pengguna anggaran. Dalam rangka mencapai nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, yuk simak video berikut. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 PB 2022, indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara atau lembaga. Untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, pokok-pokok penilaian kinerja pada 3 aspek dan 8 indikator yaitu aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tujuan IKPA mendukung belanja berkualitas dengan value for money, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, dan penerapan fairness treatment dalam penilaian kinerja. Sasaran perbaikan indikator kinerja. Satu, revisi DIPA. Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagut tetap yang dilakukan oleh Satgas dalam 1 triwulan. Maksimal revisi DIPA 1 kali tiap triwulan. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator revisi DIPA adalah sebagai berikut. Melakukan review atas DIPA secara periodik minimal sekali di akhir triwulan. Mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan, program atau kegiatan pada KL. Mempersiapkan dokumen dan segera menyelesaikan pada triwulan 1. Meminimalisir revisi di akhir triwulan. Dua, deviasi halaman 3 DIPA. Dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja. Pemutakhiran RPD disampaikan paling lambat 10 hari kerja tiap awal triwulan. Langkah-langkah optimalisasi indikator deviasi halaman 3 DIPA. Mereview rencana kegiatan secara periodik minimal sekali di akhir triwulan. Menyelaraskan RPD halaman 3 DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan menyesuaikan RPD halaman 3 DIPA. Mengajukan revisi halaman 3 DIPA sebelum batas akhir cut-off RPD triwulanan. Tiga, penyerapan anggaran. Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja, yaitu rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Penyerapan anggaran akan sangat ditentukan oleh alokasi pagu dan trajektori per jenis belanja. Untuk menghasilkan persentase target penyerapan anggaran DIPA-nya. Dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulanan, maka diberikan nilai kinerja sebesar 100. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator penyerapan anggaran. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal. Melakukan percepatan belanja. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan.
4. Belanja kontraktual. Dihitung berdasarkan proporsi nilai dari komponen. Ketepatan waktu, kontrak pradipa, akselerasi kontrak belanja modal. Ketepatan waktu, nilai kontrak di atas 50 juta, pendaftaran kontrak paling lambat 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak. Kontrak pradipa, nilai kontrak di atas 50 juta, penanda tanganan kontrak sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan. Akselerasi kontrak 53 belanja modal. Dengan nilai kontrak di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, poin 100 untuk penyelesaian kontrak di triwulan 1. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator belanja kontraktual. Mengidentifikasi dan mempersiapkan pengadaan barang jasa tahun anggaran mendatang. Segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPF. Memastikan PBJ yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan 200 juta diselesaikan pada triwulan 1. Penyelesaian tagihan. Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPMLS kontraktual. Penyampaian paling lambat 17 hari kerja dari tanggal BAST atau BAPP. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator penyelesaian tagihan yaitu segera menyelesaikan pembayaran, memperhatikan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja, lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian tanggal dan nomor BAST atau BAPP pada SPM. Pengelolaan UP dan TUP. Dihitung untuk UP tunai dan TUP tunai yang dayanya bersumber dari rupiah murni. Berdasarkan komponen ketepatan waktu, persentase DUP, dan setoran TUP. Pertanggungjawaban UP dan TUP 1 bulan setelah tanggal SP2D terakhir. Pertanggungjawaban GU adalah 50% UP pada periode setengah bulan, 100% UP dalam periode 1 bulan. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator pengelolaan UP dan TUP. Mengajukan UP tunai sesuai kebutuhan bulanan. Mempercepat revolving UP minimal 100% dalam sebulan. Menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran secara efektif. Menyetor sisa UP TUP sebelum akhir tahun anggaran berakhir. Monitor status penggunaan UP TUP pada aplikasi Omspan. Melakukan konsolidasi atas penggunaan UP di masing-masing BPP. Dispensasi SPM. Berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi terhadap total SPM yang terbit di triwulan 4. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator dispensasi SPM. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran, serta menghitung prognosis belanja. 8. Capaian output. Dihitung berdasarkan proporsi nilai dari komponen ketepatan waktu dan capaian RO. Pengiriman data 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Nilai kinerja RO berdasarkan realisasi RO dibagi dengan target RO. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator capaian output. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO. Secara periodik menghitung tingkat progres dan capaian RO. Pengisian data capaian output bulanan secara disiplin sebelum batas akhir. Pastikan data telah terkonfirmasi di Omspan. Kategori nilai IKPA sangat baik, baik, cukup, kurang.
Ayo optimalkan nilai IPA.